Sayyidil Hatib alal minbar rahimakumullah. Qa'iman li Sayyidil Hatib alal minbar rahimakumullah, rahimakumullah. Qa'iman li Sayyidil Hatib alal minbar yahtubni yaumil idil adha rahimakumullah, rahimakumullah, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'inda al-adha ba'da yaum Arafah. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi adhaba anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia dan nikmatnya. Kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih dapat merayakan hari raya Idul Adha, atau biasa juga disebut hari raya Kurban 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kita berkumpul di masjid ini membesarkan, mensucikan serta mentauhidkan Allah Rabbul Jalil sambil melantunkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Ini semua bertujuan untuk mensyukuri nikmat dan anugerah yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya bahwa takbir yang kita lantunkan ini tidak hanya sebatas bibir, namun perlu kita hayati, kita sadari, dan kita yakini bahwa ini semua merupakan bayangan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menjadi pengakuan lidah dan batin kita bahwa tiada yang lebih besar, tiada yang lebih kuasa, tiada yang lebih perkasa di jagat raya ini kecuali Allah Rabbul Jalil. Bagaimanapun sombongnya manusia dengan teknologi yang dikuasainya, tidak sebanding dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bangunan pencakar langit yang ditata bagaikan surga hanya dengan sekejap mata diluluh lantakan oleh banjir, tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor dan lain sebagainya. Ini semua membuktikan
bahwa tiada seorang pun yang mampu mengatasi apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebagaimana tahun-tahun yang lalu umat Islam di seluruh penjuru dunia di pagi hari ini menuju ke masjid ataupun lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di dalam syaf kita menengok ke kiri dan ke kanan. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, saudara, suami, istri, sahabat dan tetangga kita. Adakah di antara mereka yang tidak bersama kita lagi di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Kemanakah ayah dan ibu yang tahun lalu, bahkan di hari Idul Fitri lalu, menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemanakah kakak ataupun adik kita yang di tahun lalu tertawa berbagi kebahagiaan bersama kita? Kemanakah suami, istri, tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita sambil mengucapkan selamat Idul Adha? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu, menghadap ke hadirat-Mu. Ya Allah, pagi ini mereka tidak lagi bersama-sama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berkumpul di rumah bersama kami. Tetapi kami mohon ya Allah, Allahumma adkhil ala ahli kubur sururan. Masukkanlah rasa kebahagiaan kepada semua penghuni kubur. Harumkanlah kubur mereka dengan wangian doa-doa kami. Sampaikanlah salam kami yang tulus. Salam bagi kalian wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami dan satu saat kami pasti akan menyusul kalian. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini paling tidak ada 3 amalan ibadah yang merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, melaksanakan sholat Idul Adha, dan yang terakhir setelah khutbah ini ditambah 3 hari selanjutnya kita dianjurkan menyembelih hewan kurban sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Sebagaimana kita tahu bahwa teladan kita berkurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Barangkali belum ada pengorbanan yang mencapai rekor tertinggi sepanjang peradaban manusia selain dari apa yang telah dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang hanya satu-satunya yang belum lama bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa sebab-sebab Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail berawal saat beliau berkorban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta di jalan Allah. Maka orang-orang sangat kagum terhadapnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, semua yang jadi korbanku ini belumlah apa-apa bagiku. Demi Allah, andaikan aku punya anak dan diperintahkan Allah untuk disembelih, maka pasti aku akan menyembelihnya di jalan Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata itu telah berlalu beberapa puluh tahun, maka beliau terlupa dengan kata-katanya. Tatkala beliau datang di Ardil Muqaddas, tanah yang disucikan, beliau memohon pada Allah untuk dikaruniai anak, maka Allah mengabulkan doanya dan mengaruniainya seorang anak laki-laki. Ketika Allah berkenan menguji Nabi Ibrahim,
Ujian pertama Allah perintahkan beliau untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di padang pasir yang tandus tanpa persediaan air. Maka dengan kekuatan iman mereka, ujian pertama berhasil mereka lewati dengan tabah. Sampai pada usia Nabi Ismail menjelang remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjumpai mereka. Saat itu Nabi Ismail sudah tumbuh sebagai anak yang lincah dan berbudi luhur. Tidak terbayangkan senangnya hati Nabi Ibrahim saat bertemu dengan anaknya. Cintanya pada Ismail semakin menghujam pelupuk hati yang paling dalam. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Anak yang lincah, anak yang baik budi pekertinya, serta alim ini justru diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Sebenarnya perintah ini sudah di luar batas perasaan manusia biasa. Kita bayangkan saja, orang tua mana yang rela menyembelih anaknya sendiri dalam keadaan sadar? Apalagi anak yang hanya satu-satunya, yang sudah puluhan tahun diharap-harapkan, dimohonkan kepada Allah, namun setelah didapat, kemudian dibesarkan sehingga menjelang remaja, kemudian datang perintah Allah untuk disembelih dengan tangan kita sendiri. Masya Allah, saya yakin dan percaya bahwa untuk manusia biasa seperti kita pasti tidak akan mampu melakukannya. Hanya dengan iman dan yang teguh, Nabi Ibrahim dan keluarganya mampu melewati ujian itu. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi melaksanakan penyembelihan, beliau berkata kepada Siti Hajar, pakaikan anakmu dengan pakaian yang bagus, karena aku akan pergi bertamu dengan dia. Kemudian Nabi Ibrahim membawa tali dan pisau, lalu pergi bersama Ismail ke Tamina. Dalam perjalanan, karena senangnya diajak bertamu oleh sang ayah, Ismail berjalan sambil meloncat-loncat di hadapan ayahnya. Maka datanglah iblis dan berkata pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu memperhatikan anakmu yang begitu tampan parasnya, begitu bagus badannya, dan santun perilakunya, sampai begitu tega kamu menyembelihnya? Nabi Ibrahim menjawab, aku tahu, tapi Allah menyuruh aku untuk itu. Kemudian iblis mendatangi Hajar dan berkata, wahai Hajar, bagaimana kau hanya duduk-duduk saja, sementara anakmu akan disembelih oleh ayahnya? Kemudian Hajar menjawab, seorang nabi tidak akan mungkin melakukan yang batil. Andai itu perintah Allah, jangankan anakku, bahkan aku sendiri bersedia menembus perintah itu dengan jiwaku. Karena putus asa, iblis pun mendatangi Ismail dan berkata, wahai Ismail, aku lihat kau hanya bersenang-senang, sementara ayahmu membawa pisau dan tali untuk menyembelihmu. Ismail menjawab, kalau itu perintah Allah, kami akan perhatikan dan mentaatinya. Ketika iblis akan berkata lagi, Ismail mengambil batu dan melempari iblis itu, sehingga pecah mata iblis yang sebelah kiri. Itulah sebabnya Allah mewajibkan jamaah haji melempar batu di tempat itu yang dikenal dengan melempar jumrah. Setelah sampai di Mina, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami inni ajbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka perhatikanlah apa pendapatmu. Qala ya abatif alma tu'mar. Ismail menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Sidang jamaah Jumat rahimakum, surah jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum disembelih, Ismail mengajukan permintaan kepada ayahnya, wahai ayahku, hendaklah ayah mengikat tangan saya supaya saya tidak meronta yang mungkin bisa menyakiti ayah. Yang kedua, ayah, hendaklah wajah saya ditutup dengan kain agar supaya ayah tidak melihat wajah saya yang menimbulkan rasa sayang hingga tidak tega menyembelih saya. Yang ketiga, hendaklah ayah mengencangkan pisaunya supaya terasa tidak terlalu sakit. Dan yang terakhir,
bawalah baju saya kepada ibu sebagai kenang-kenangan dari saya, dan sampaikanlah salamku padanya. Katakan padanya, bersabarlah terhadap perintah Allah. Akhirnya pada puncak ujian, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, maka Allah memanggilnya, ya Ibrahim, kad sadaqta ru'ya, inna kadzalika nadzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan mimpimu, demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Surat As-Saffat 104 sampai 106. Kemudian Allah memberi kabar gembira dengan menyuruh Jibril mengganti sembelihan dengan seekor domba yang besar dari surga. Menyaksikan peristiwa yang agung yang tiada bandingannya ini, malaikat Jibril memberi salam dan berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar, dan disambung oleh Ismail dengan Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, pada hakikatnya Allah tidak bermaksud memerintahkan Nabi Ibrahim dan umatnya untuk menyembelih anak sendiri, namun yang ingin dilihat Allah adalah keikhlasan dan sifat berani mengorbankan apa yang kita cintai dengan kepentingan agama. Sebab bila jiwa pengorbanan ini luntur dari hati kita, maka kita kaum muslimin tidak akan bisa bangkit dari posisi yang memprihatinkan ini. Kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia didesak dan disudutkan dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Namun dalam hal ini kita menyikapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kita yakin dan percaya bahwa gangguan yang kita rasakan belum sebanding dengan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di masa Rasulullah, gangguan yang mereka rasakan bukanlah hanya berupa ejekan, bahkan sering secara fisik dilakukan para musuh Allah pada siapa saja yang meyakini dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Gangguan itu antara lain Rasulullah SAW sempat dilempari batu hingga badannya berlumuran darah ketika berdakwah pertama kali di daerah Taif. Beliau juga sering dilempari kotoran, baik kotoran hewan maupun kotoran manusia. Begitu juga dialami oleh Bilal bin Abi Rabah. Karena tetap bertahan dengan Islam, maka diterentangkan di pasir yang panas, di bawah terik matahari yang menyengat, ditindih dengan batu yang besar, namun yang keluar dari bibirnya tetap mengucapkan Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan masih banyak lagi para sahabat yang mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para kafir Quraisy. Sebuah gangguan yang mereka alami justru membuat para sahabat dan umat sesudahnya semakin yakin dan percaya bahwa agama Islam, dan bahkan membuat mereka semakin mencintai Rasulullah dan agama yang dibawanya. Salah satu bukti kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW adalah pada saat perang Uhud, salah seorang wanita Ansar khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Dia berlari ke sana kemari untuk mencari-cari Rasulullah di sekian banyak pasukan yang ada. Dia tidak peduli di setiap ada yang mengabarkan bahwa ayahmu mati syahid, yang lain mengatakan saudara mati syahid, yang terakhir dia mengatakan suami dan anakmu mati syahid. Semua itu dia jawab dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun dia tetap mencari-cari keberadaan Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, barulah hatinya tenang, kemudian berkata, iya Rasulullah, pada hari ini ayah dan saudara saya mati syahid, bahkan suami dan anak saya juga mati syahid. Tiada lagi ayah tempat saya mengadu, tiada lagi saudara yang memperhatikan susah saya, tidak lagi suami yang melindungi saya, tidak ada anak saya yang selalu membantu segala keperluan saya. Namun demi Allah ya Rasulullah, saya ikhlas dan dengan semua itu demi kejayaan agama Islam ini. Sekarang yang tersisa tinggal bayi yang ada di gendongan saya ini ya Rasulullah. Maka saya mohon ya Rasulullah, di saat Anda maju kembali ke medan perang, saya akan mewakafkan bayi saya ini. Ikatlah dia di badan Engkau ya Rasulullah,
supaya dapat menghalangi anak panah yang akan melukai tubuhmu ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah itu adha rahimakumullah. Dari riwayat ini kita dapat bayangkan betapa besar pengorbanan para pendahulu kita dalam membela agama ini. Namun setelah agama ini diserah terimakan kepada kita, di mana tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak lagi dituntut mengorbankan nyawa untuk disembelih. Kita juga tidak dituntut untuk menyembelih anak sendiri. Kita hanya dituntut untuk sedikit berkurban sebagai bukti bahwa kita berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk sedikit berkorban sebagai bakti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain mengorbankan sedikit waktu untuk melaksanakan perintah agama ataupun mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat, infak maupun sedekah bagi fakir miskin. Namun kenyataannya jiwa seperti ini mulai luntur dalam kehidupan beragama kita. Berapa banyak di antara kita yang diberi kecukupan penghasilan namun masih enggan untuk berkorban seperti yang disyariatkan hari ini dan 3 hari sesudahnya. Padahal bisa jadi harga handphone atau jam tangan, baju dan sepatu jauh lebih mahal daripada kambing. Rasulullah SAW dengan keras menekankan dalam hadisnya, "Mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu hartanya dan tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jamaah itu adha rahimakumullah. Peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail dan ketabahan istrinya Siti Hajar bisa kita jadikan contoh teladan betapa pentingnya fungsi iman dalam berkeluarga dan masyarakat, supaya kita mampu menempatkan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Siti Hajar sebagai istri dan ibu rumah tangga menjadi teladan bagi ibu-ibu, di mana dia tidak berduka ditinggalkan sendirian di padang pasir. Bahkan dia tidak merasa berduka saat mengetahui anaknya akan disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah. Tokoh Ismail sebagai figur yang dapat diikuti oleh kaula muda, remaja, pelajar dan mahasiswa saat ini, karena wujud takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baktinya kepada orang tuanya. Dia tidak keberatan saat ayahnya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Bahkan dengan tegas dia jawab, "Kerjakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah ayah mendapat di dalam golongan orang-orang yang sabar." Jamaah itu adalah rahimakumullah. Ismail yang baru beranjak remaja sudah punya pemikiran yang begitu luar biasa. Dia rela berpisah dengan segalanya, bahkan nyawa yang hanya satu-satunya ini pun rela dipisahkan dengan jasadnya demi mengutamakan perintah Allah. Inilah pengorbanan yang tertinggi sepanjang sejarah peradaban manusia, dan hanya dengan pengorbanan yang besar kebahagiaan yang hakiki dapat kita raih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dalam syariat Islam, menyembelih hewan kurban hakikatnya adalah supaya kita menyembelih ataupun menjauhkan sifat-sifat hewani yang ada di hati kita, sebagai jalan kita untuk mendapatkan predikat insan kamil, artinya manusia yang memiliki kesempurnaan iman dan takwa. Apabila ini tidak dikeluarkan dari dalam jiwa kita, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah itu rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan akhirnya kita mengajak kepada Allah atas segala keinginan dan hajat kita. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir ini rindu akan Ka'bah-Mu, rindu akan Baitullah. Kami semua ingin bertawaf, ingin bersa'i dan berkumpul di padang Arafah-Mu. Tapi saat ini kami baru punya keinginan dan niat, kami belum punya kemampuan untuk memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami benar-benar rindu menjadi tamu agung demi kuasa dengan kuasaan-Mu.
kabulkanlah keinginan kami, bukakanlah rezeki bagi kami, beri jalan kepada kami untuk dapat naik haji. Engkau maha kuasa, Engkau maha berkehendak, Engkau maha penentu. Ketiadaan dan kemiskinan kami tidak akan menjadi penghalang bila ada kekuasaan darimu ya Allah. Ya Allah, kami juga ingin berkorban seperti mereka-mereka yang memiliki kelebihan. Bukakanlah rezeki bagi kami tahun-tahun yang akan datang, agar kami bisa seperti mereka. Allahumma ya Allah, sebagian kami telah berkorban, maka terimalah amalan kurban kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang benar-benar takwa, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat riya dalam menunaikan amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bi'atihadi wal iltizami bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin barafi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'il walatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi.